Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صدق الله العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. Al-Hadis. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda dan pemudi harapan agama dan bangsa, mari pada kesempatan malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan izin Allah, ridha Allah dan hidayah Allah, sampai detik ini kita masih merasakan kenikmatan keimanan, sehingga siang tadi kita telah dapat menyelesaikan saum Ramadan kita hari yang ke-19. Ya 9 balik bu. Berapa balik 9 balik? Begini. Ya alhamdulillah hari yang ke-19 yang otomatis malam hari ini adalah malam yang ke-20 bagi kita para hamba Allah untuk menghidup-hidupkan malam Ramadan. Tentunya dengan bersyukur ini harapan kita Allah Subhanahu wa taala akan tambah nikmat-nikmatnya kepada kita, sehingga puasa yang telah kita laksanakan diterima sebagai amal ibadah kita, dan kita diberikan kekuatan dan kesehatan untuk dapat menyelesaikan puasa yang masih tertinggal. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya jemaah tarawih yang dimuliakan Allah, sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita kembali berselawat bagi beliau, paling kurang dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya terbiasa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan harapan selawat dan salam kita tadi disampaikan oleh Allah kepada arwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, bahkan para pengikut beliau hingga yaumil akhir nanti, yang insya Allah kita termasuk di dalamnya sepanjang kita mau berpegang teguh kepada ajaran yang telah beliau wariskan kepada kita. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk tidak memperpanjangkan kata-kata mukadimah wasimah, pada malam hari ini kita ambil tausiah kita dengan judul salat. Jadi kaitannya sangat erat sekali untuk kebahagiaan dan keselamatan kehidupan kita para hamba Allah. Karena kenapa? Karena salat bagi kita para hamba Allah adalah merupakan tiang agama. Karena dia tiang agama, tentunya untuk dapat melaksanakan salat seperti yang dipesankan oleh baginda Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli", maka proses pelatihan salat ini menjelang kita menjadi seorang yang akil balik itu sangat dibutuhkan sekali. Kalau tidak salah, kalau kita mau menghitung Bapak dan Ibu, tidak kurang dari 10.000 kali pengulangan baru awal ya dimasukkan kategori orang akil balik. Kalau sakironya pengulangan 10.000 kok indah terkontrol, ya, tidak terdata dengan baik, maka
untuk menjadikan salat yang agama, as-salatu imaduddin, itu sulit. Karena sampai detik ini masih ada di antara kita yang mengaku umat baginda Rasulullah SAW, mengaku beragama Islam tapi tidak sholat. Dan dalam sebuah pesan diingatkan kepada kita para orang tua, ya, jangan biarkan anggota keluargamu tidak melakukan sholat di rumah, akan mendatangkan laknat kepada rumah. Nah, tentunya ini kembali kepada kita para orang tua. Kalau bapak pataminan nang kaciak taranjo-ranjo gadang tabau-bau laku tau batido ya dalam sholat Tuhan. Membiasakan, ya. Kalau perkembangan anak kita gini, kita umur 2,5 tahun atau 3 tahun lah mulai minta ikut sholat. Dan itu Pak, Bu, ya, ikut dia sholat. Cuman kadang-kadang karena kurangnya perhatian kita kepada agama ini, ya, sebagai orang tua yang merupakan guru pertama dan utama dari setiap anak, kadang-kadang kita mencari jalan, ya, pegang baca dia duluan. Ada baca wah sholat. Dari kamu baca mau sholat. Padahal seharusnya kita ajak dia. Karena pada saatnya nanti kalau seorang anak disuruh untuk sholat, tidak pernah kita ajak, maka dia tidak akan mau untuk sholat. Jadi tidak salah, karena dia tiang agama. Allah menyampaikan kepada kita, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Dan dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa ruku itu milikku, kata Allah hadis qudsi, dan sujud itu milik hambaku. Jadi artinya pada saat ruku kita memuji Allah, pada saat sujud kita memuji Allah, dan boleh menambah dengan doa-doa kita, dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Tentunya kalau sholat berjamaah jangan sampai tinggal. Ada imam, kecil Ustaz tadi ngaji, beliau mendoa panjang 15 masuk ke kata itu. Yang utama itu kalau ingin berpanjang-panjang kita lakukan pada saat kita sholat sendiri, pada saat kita sholat sunnah misalnya, bisa berpanjang-panjang. Kalau kita yang sedang sekolah, kawan sedang sekolah, ya, kalau ingin cerdas, ingin pintar, pada saat sujud minta kepada Allah, ya Allah, bukakan pintu hati dan pikiranku untuk bisa menjadi cerdas dalam menuntut ilmu. Dan ini harus kita ajarkan Bapak dan Ibu. Kita latihkan ke mereka. Dan sekali-kali perdengarkan doa-doa kita di hadapan mereka pada saat melatih anak-anak kita sholat. Dalam pendidikan Islam, ibu-ibu harus bisa jadi imam anak-anaknya pada saat sholat berjemaah di rumah, untuk melatih mereka. Bapak-bapak dia diperintahkan, disunnah muakkadkan oleh Nabi sholatnya berjemaah di masjid, ibu-ibu tidak. Tapi kalau kondisi sekarang, bapak dan ibu, ya, orang-orang yang dilarang secara logis itu untuk para wanita yang tidak atau sholat diinginkan di rumah itu, mereka yang tidak kemana-mana, yang hanya di rumah saja. Tapi kalau saat sekarang ini, kaum ibu banyak yang pergi tanpa mahram, ya. Dan diiringi di bapak-bapak, kayak ke pasar, ke Padang Panjang, ke Padang, ke Bukit Tinggi, bahkan ke surau, ya, dengan dalih, kan bicara di rumah, tidak di ya harus ke masjid. Ya, yang tidak urusan utama kita bisa sendiri, kenapa urusan untuk sholat menyembah Allah kita nggak bisa. Nah, jadi untuk itu Bapak dan Ibu, tentunya di dalam sholat ini, karena dia tiang agama, memang harus dibuat yang ini dari fondasi yang benar, fondasi yang benar, penanaman. Karena kenapa? Karena sholat itu dalam sebuah pesan dinyatakan as-sholatu hijratul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya kita orang yang beriman. Ya, berarti sholat itu dialog langsung dengan Allah. Nah, kira-kira menurut Bapak dan Ibu, kalau berdialog ya Allah atau berdialog dengan sesama manusia,
Urang namandangan cerita awaknya ngerti, tapi awak nama cerita tak ngerti bah kira-kira. Terjadi tidak dialog itu? Itu yang perlu perbaikan Bapak dan Ibu. Ya, dan dalam Islam itu diperintahkan. Karena menuntut ilmu itu hingga ajal datang menjemput nyawa, bahkan sampai liang lahat. Ya. Jadi bagaimana kita mengangsur? Ya. Dan teknisnya banyak, Bu. Apalagi anak-anak kita sekarang ini sudah mulai cerdas dan guru-gurunya mengajarkan arti sholat. Kita pura-pura, Amak lupa bacaan sholat lah. Tolong bacaan. Ayah, mari kita dengar semua-semua lah. Itu anak gadis yang kelas 6. Ya. Bacain bacaan sholat. Doa kita. Artinya itu, amak lupa. Kata yang lupa bisa. Sehingga awak memotivasi anak-anak awak untuk memahami bacaan sholat itu. Ya. Kalau awak paham bacaan sholat itu, maka sholat yang berkualitas itu kan harus khusyuk. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin, tadi kan itu tidak akan bisa dilakukan. Ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Ya. Illa 'alal khashiyin, kecuali bagi yang khusyuk. Khusyuk itu adalah fokusnya setiap kegiatan kita. Ya. Kalau misalnya kita mengucapkan sesuatu, akal kita mengerti apa yang kita ucapkan. Ya. Terus dalam sholat, hati kita itu tertujunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini akan mendatangkan secara berangsur Allah yang akan menurunkan rasa khusyuk kepada kita, para hambanya yang melakukan ibadah sholat. Ya tentunya dengan memahami apa yang kita baca di dalam sholat itu. Misalnya kita mengucapkan kalau yang pakai doa kita, inni wajjahtu wajhiya lilladzii fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajahku kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi. Hanifam muslimah, dengan keadaan lurus dan menyerahkan diri. Ya, kalau menyerahkan diri, ya, kan dalam praktiknya menyerahkan diri itu Pak. Ya, mengangkat tangan kan begini. Kalau dalam kenyataan kehidupan, kalau dalam peperangan seseorang yang sudah mengangkat tangan dia menyerahkan diri. Ya. Menyerahkan diri berarti tidak bisa ya, memikirkan atau menelaah yang lain daripada selain sholat yang kita lakukan. Selain dialog kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya termasuk bukan orang yang musyrik. Nah kadang-kadang Bapak dan Ibu kalau tak dicek itu balik di rumah anak-anak awak di balik-baliknya Bu Pak. Wa ana minal musyrikin gitu. Ya kepatang kebetulan aku mentes anak awak yang di SMA. Masih ada yang mengucapkan wa ana minal musyrikin. Aku artinya itu sesungguhnya aku dari golongan orang musyrik. Padahal yang harus pahami wa ma ana minal musyrikin. Aku bukan golongan orang musyrik. Nah, jadi tanggung jawab awak Bapak dan Ibu terhadap generasi, terhadap anak-anak itu memang harus. Terus baru wa ana minal muslimin, sesungguhnya aku termasuk golongan orang muslim. Kalau itu kebalik-balik sampai gaek sampai mati Bapak dan Ibu, itu ucapan yang diucapkan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk itu, kalau untuk mempelajari pemahamannya, kalau saat ini tidak payah-payah, jawab wa isalo baraja bacaan sholat. Yang HP lah payah balik buku. Cuman kalau lagi gomato, cuman lagi payah Bu. Kalau hilang kacamata, aku artinya nampak. Karena buat raso. Jadi untuk itu, mari kita memanfaatkan peluang, kesempatan yang itu dengan sebaik-baiknya untuk mempilogi diri apa, sekaligus membawa anak cucu keturunan awak, ya, supaya mereka memang menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kalaulah sekiranya doa dua di antara dua sudut saja, ya, pahamkan dengan sebaik-baiknya. Kan 8 itu, iya 8 tuh. Enak gede, iya 8 ya. Tolong Pak Ustaz. 8 kan?
Rabbi firli. Coba baca lagunya. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afan. Ayo lapat. Ya. Ya Allah, Rabbi firli ampuni aku ya Allah. Ayo anda pada subuh Pak. Pada saat mengejar Rabbi firli itu tekanan apa pada subuh? Itu yang harus tekanan. Ya. Kan kadang pada saat membaca bacaan sholat itu pengana ke sawah, ke ladang, ke parang, ke kantor, ke dapur, ke lebih. Rabbi firli ampuni aku ya Allah tanpa sesuatu. Warhamni, warhamni. Lengkapi kekuranganku. Ya udah kekurangan apa? Dah doa ada separuh doa. Ya. Dengan mengucapkan warhamni sadar yang bisa memberikan kesempurnaan itu hanya Allah. Wajburni, ya, lengkapi kekuranganku, kasihani aku, lengkapi kekuranganku. Warfa'ni, angkat derajatku. Kalau tidak Allah nama angkat derajat mana bisa ada? Tidak bisa. Ya. Kalau Allah mengangkat derajat awak, tidak ada yang tak bisa menurunkan. Terus kemudian warzuqni, kita butuh rezeki. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, rezeki itu tidak hanya arato saja lah. Tapi ilmu, anak-anak soleh dan soleha itu rezeki. Ya. Wah ini beri aku petunjuk. Perlu tidak petunjuk? Perlu. Sangat perlu. Karena walaupun 7 kali wa mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjuki aku yang jalan yang lurus, itu perlu. Karena banyak sekali jalan-jalan yang penuh dengan onak dan duri. Baik bagi awak dan ulangmu, apalagi generasi muda awak. Ya. Generasi muda awak Bapak dan Ibu. Ya. Apalagi dengan kemajuan teknologi, kalau tidak diiringi dengan kemajuan iman dan takwa atau imtak zaman dulu itu. Ini timpang jalan. Akan timpang. Kadang-kadang ya, seorang anak inyo paralu panggilan HP-nya daripada panggilan orang tuanya. Kira-kira Pak tua itu salah Pak? Salah. Ya, dilarang oleh Allah. Apalagi panggilan Allah. Nah jadi wahdini berpetunjuk, wa'afini, ya, minta diberikan kesehatan, afiat. Karena kesehatan itu, kalau awak sakit Bapak dan Ibu yang menyenangkan atau menyembuhkan itu dokter, UB atau siapa? Bu, yakin Bu? Iya. Dah UB kira, dah dokter kira. Kalau dokter, ya UB lah menyenangkan syirik. Yang menyenangkan Allah. Kenapa para dokter dan obat itu ikhtiar, itu usaha, dan itu ibadah. Kemudian wafat diberikan aku pengampunan. Jadi dari 8 saja, kalau kita memang betul-betul ingin melaksanakan khusyuk dalam sholat, insya Allah akan merubah konsep-konsep kehidupan dalam diri kita masing-masing. Jadi Bapak dan Ibu, apalagi awak masuk ke sepertiga akhir lah, sepertiga akhir ke malam-malam ampunan, ya, malam-malam ampunan, dan memang awak harus bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ampunan Allah. Kenapa? Karena awak mengucap Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya aku dari Allah dan kembali ke Allah. Ya kembali ke Allah, Bu, Pak. Kalau awak datang dari Allah suci, bersih, tentu harus kembali suci atau bersih dulu ya. Kalau tidak, dicuci dulu, dibasuh dulu. Ya, kalau anak-anak awak yang pulang dari rumah dalam keadaan bersih, ya, kalau baku bang dari rumah langsung boleh masuk Pak, Bu. Paling tidak dibawa ke tahiyat dulu, atau kini dibawa ke kamar mandi kan? Betul jawab. Jadi mumpung masih ada kesempatan kehidupan yang diberikan Allah, sekaligus awak berada di bulan suci Ramadan,
bulan suci yang penuh pengampunan, mesti kita manfaatkan peluang besar kita sebaik-baiknya untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah awak akan diberikan ampunan. Jadi Bapak dan Ibu, untuk tausiah kita malam ke hari ini, Ambo Rasul cukuplah sampai di situ. Ya, insyaallah bermanfaat bagi kita bersama, termasuk Ambo yang menyampaikannya. Cuman sebelum Ambo akhiri, Bapak dan Ibu, Ambo sadar benar sebagai manusia tidak luput daripada kekurangan, kealpaan dan kesalahan. Kalaulah sekiranya dalam penyampaian tausiah tadi ada kata-kata apa yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu, atau salah Ambo menyampaikan ayat-ayat Allah ataupun hadis baginda Rasulullah SAW, ataupun salah Ambo cara mengaplikasikannya dalam kehidupan awak, maka sebagai manusia Ambo mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dari Bapak Ibu jamaah. Dimaafkan tuh Bapak. Terima kasih banyak, dan kepada Allah meminta tobat, astagfirullahaladzim. Namun sebaliknya, kalaupun benar itu kebenaran yang mutlak datang dari Allah, kebetulan sesuai jadwal Ambo harus menyampaikan itu. Terima kasih. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.